Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Dari mana aja ini? Alhamdulillah. Kita tadi nyari alamatnya agak susah, Prof. Terima Gampang, kasih, Prof. gampang. Sore hari ini kita Silakan, dipersilahkan. silakan. Iya. Oh ternyata di rumahnya Prof seru banget ya, ada live musik juga, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita seolah-olah sedang di Arab Saudi. Aduh, Masya Allah. Ada gabusnya ya, Iya, Prof ya. nuansanya langsung islami, jadi bikin hati adem, Masya Allah. Di rumah kita nyari jadwalnya, Prof, susah banget. Alhamdulillah Iya. sore hari ini bisa Betul. silaturahmi. Matur nuwun. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Iya, terima kasih sudah diizinkan untuk sowan ke sini, Prof. Sehat hari ini ya, Prof ya. Alhamdulillah. Gimana, Mbak? Alhamdulillah. Halo, Mbak. Tuan rumah. Alhamdulillah. Sehat Iya. Dan tidak terasa kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol ya, Nurma ya. Kita ternyata sudah di Pertengahan ya. Ramadan. Tidak terasa ini dengan dinamika-dinamika, ternyata semoga semangat kita masih terjaga ya. Iya. Dan- Kalau tidak terasa berarti menikmati betul. oh gitu ya. Tapi Prof, ya. kalau dihitung terus itu berarti dia berat. Masya Allah, ya. Semoga kita bisa terus menikmati ya, Prof Ya, ya. menikmati ibadah sampai nanti akhir Ramadan, bahkan sampai setelah Ramadan begitu. Nah, Amin, itu yang insya penting, itu Allah. setelah Ramadan. Nah gini Prof, kemarin kan Gimana? saya sama Nurma kan berencana mau kesini, Prof. Oh, iya. Mau silaturahmi sekaligus mau ngobrol ya, Nurma ya. Iya, Ya, mau ya, ya. banyak sekali yang pingin kita dapetin ilmu-ilmu dari Prof gitu. Boleh ya, Prof ya. Ya, tapi Dengan senang hati. alhamdulillah. Yang bisa, Alhamdulillah. Tapi sebelumnya nih, Prof Mbak Galuh, kita juga harus mengenalkan kepada pemirsa nih. Ya, betul sekali. Dan sore hari ini telah hadir bersama dengan kita di Cahaya Ramadan ada Profesor Dr. Kiai Haji Tulus Mustafa LCMA. Beliau merupakan Ketua MUI Daerah Istimewa Yogyakarta bidang dakwah. Dan Masya sore hari Allah. ini kami juga akan mengajak Anda di Cahaya Ramadan dengan tema meraih makna Lailatul Qadar. Masya Allah ya, Iya. Nurma ya. Dan mengingat bahwa ini sudah mencapai pertengahan bulan tidak terasa, dan hal-hal menarik juga akan kita jumpai, dan salah satunya adalah adanya malam Lailatul Qadar ini yang konon menjadi malam yang lebih baik Lebih baik daripada dari 1000 bulan. 1000 bulan. Betul ya, Nurma ya? Iya, betul. Tapi kita harus tanya lagi nih, Betul memastikan Dan- sama Prof. Betul sekali. Dan tentunya kami juga mengajak Anda pemirsa untuk bisa bergabung dengan kami nanti selama talk show berlangsung di 0274 580 800 atau di 0823 3340 3574. Nah, Prof, mengenai malam Lailatul Qadar. Iya. Ini betul, ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, atau kalau kita tarik dulu secara definisi harafiahnya, sebetulnya Lailatul Qadar itu apa, Prof? Ya, menarik ini ya. Oke. Jadi sebetulnya Lailatul Qadar sebagai malam yang mulia, utama itu memang betul adanya. Ya. Dan ini tidak lepas dari bulan Ramadan itu sendiri. Ya. Jadi bulan Ramadan ini kan bulan sangat mulia. Iya. Sangat mulia karena apa? Karena di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Jadi sering saya katakan bulan Ramadan itu bulan Al-Quran atau bulan puasa? Gimana, Mbak? Kalau kira-kira bulan Ramadan itu bulan Quran atau bulan puasa? Sepertinya dua-duanya ya, Prof. Ya, tapi Al-Quran itu mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Fihil Quran. Quran. Jadi bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Jadi kayaknya faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang ketemu bulan Ramadan supaya berpuasa. Ya. Sepertinya kayak ini bulan utama Ramadan karena turun Al-Quran, kemudian ada selebrasi, ada perayaan dengan puasa. Puasa. Nah, jadi semua yang terkait dengan Ramadan itu mulia, termasuk malam diturunkannya Al-Quran, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Nah, itu. Jadi kemuliaannya antara lain yaitu khairun min alfi syahr, Ya. lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Jadi memang lebih baik daripada 1000 bulan, bahkan dan hanya ada di bulan Ramadan. Hanya dari bulan Ramadan dan hanya satu malam. Oh, hanya satu malam. Oke, ini menarik Hanya satu banget. malam di bulan Ramadan. Ya, Masya Allah, ini menarik banget nih Mbak Galuh nih. Tapi Dan harus Ya. kita cari ya selama itu tuh yang mana. Nanti kita akan bahas lagi Ya. Prof, ya. Untuk lebih jelasnya lagi agar kita lebih tahu nih tentang fenomena dari Lailatul Qadar ini, mari kita dengarkan. Ada teman kita Kori di sebelah sana. Selamat Iya. sore Fakih. Nurma. Masih semangat ya pertengahan semangat bulan? ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sip. Sore hari ini baca surat apa? Insya Allah baca surat Al-Qadar. Oke, Lengkap. Al-Qadar. Lengkap, Masya Allah. silakan. Pakai Pagi. mohon izin ya. Paket lengkap.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. Sadaqallahul Adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, tadi sudah dibacakan oleh Fakih terkait dengan surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Nah, ini menarik banget sesuai dengan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Tulus Mustafa, bahwasanya di situ ada khairum min alfi syahr, yakni ada malam kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kira-kira nih Prof, terkait dengan malam 1000 bulan itu kapan sih sebenarnya diturunkan tepatnya gitu? Apakah ada tepatnya gitu, dan mungkin kan banyak dari kita tuh sudah menunggu, sudah pengen tahu, pengen mendapatkan kemuliaan dari Lailatul Qadar itu, Prof, gitu. Kalau ditentukan heboh nanti. Kalau ditentukan itu orang semua akan berebut Berbondong-bondong malam itu. Satu, keduanya nanti banyak orang dari Ramadan itu dari tanggal pertama sampai tanggal terakhir nggak pada ibadah, nggak pada tarawih, nggak baca Al-Quran, tapi hanya malam itu saja. Langsung masjid-masjid penuh ya, Prof. Jadi sesuatu Makanya dirahasiakan begitu, Prof. yang dirahasiakan itu ada sesuatu yang indah gitu. Kayak umpamanya ada door prize gitu kan. Kan tidak semua dapat door prize. Satu saja. Jadi orang semuanya tertuju kepada situ, tapi nanti ya yang nasibnya aja dapat itu kan. Jadi tidak hanya Lailatul Qadar saja. Jadi umpamanya setiap hari Jumat itu ada doa. Kalau dipanjatkan doa itu di saat itu, maka doa itu makbul. Tapi tidak ditentukan apa pagi, apa sore atau malam. Yang penting Jumat begitu ya, Prof. Satu lagi, ada nama Allah yang kalau kita berdoa dengan nama itu, maka itu keterkabulannya sangat cepat sekali. Tapi mana yang mana? Allah kan punya Asmaul Husna, ada 99. Kalau ingin ketemu nama itu, semua aja. 99 saja semua, dapat nanti. Jadi memang maksudnya Allah biar kita selalu bersemangat untuk... Iya, dan kalau ingin dapat Lailatul Qadar yang paling mudah, ya dari awal terus. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti akan ketemu. Nah, Prof, tadi sudah dibacakan nih walaupun sama ada Fakih. tanda-tandanya ya. Ada tanda-tanda. Nah, apakah tanda-tanda ini juga ada di ayat yang dibacakan oleh Fakih tadi, atau maknanya apa di balik Kalau turunnya tadi surat tidak tersebut? ada. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Qadar. Malam yang mulia. Terus tahukah Anda apakah itu Lailatul Qadar itu? Nah, Allah bertanya, menjawab sendiri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam itu, kalau orang beribadah di situ, semalam itu maka lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu, ya, malaikat turun, malaikat sebelum turun, membawakan keberkahan, kerahmatan, keselamatan sampai fajar. Munculnya sampai pagi itu. Jadi malaikat itu pada turun itu nanti malam Lailatul Qadar itu. Nah, itu memberikan keberkahan, rahmat bagi orang yang
beribadah di malam itu. Masya Allah. Ya, Jadi itu memang istimewanya. malam Kita istimewa. melihat 1 bulan aja udah indahnya luar biasa ya, Prof. Oh iya. Apalagi 1000 bulan. Itu memang bulan. bagaimana Allah menggambarkan Betul. bahwa itu sangat indah begitu ya, Prof. Sangat indah dan sangat menggiurkan. Pengen nih Nurwan nih. Pengen Nih, banget, Mbak. Kalau ada orang berdagang untungnya 100%. Itu kira-kira gimana itu? Ya senang sekali, Ya, Prof. Senang pasti sekali. pengen berebut. pengen Iya. sekali. Ini tidak ada 100%. 3 juta persen. Wah, Masya Allah. 3 juta Berkali-kali persen. lipat ya. Berkali-kali lipat. Karena tadi Insya Allah. Lailatul Qadri khairun min Min alfi alfi syahr. syahr. 1000 bulan itu orang menghitungnya berapa tahun? 83 tahun, 4 tahun. Ya. 83 tahun, 4 bulan. Masya Allah. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tambah umurnya. Itu bukan segitu, lebih baik. Lebih baik, bukan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Waduh. Kalau lebih baik, kalau 80, tadi 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan, itu lebih dari itu, mungkin 100 tahun. Iya, iya. Berarti setiap kita dapat Lailatul Qadar, bisa dikatakan umur kita tambah 100 tahun. Wah, Masya Umur Allah. ibadah itu, semua ibadah semua diterima. Nah, coba bayangkan. Kalau nggak ingin gimana itu kalau ditawari seperti itu kok nggak tertarik itu? Sangat tertarik, Prof. Sangat tertarik kan? Iya. Nah, Karena memang semua orang tertarik tapi masalahnya mau menjalankan enggak? Itu dia. Dan tadi Prof juga menyampaikan bahwa ini adalah malam yang luar biasa dan hanya 1 malam ya, Prof ya. 1 malam. Hanya 1 malam. Sepanjang 1 tahun. Sepanjang 1 malam. Hanya 1 malam. Hanya 1 malam. Dan tentunya kita juga jadi pengen tahu juga sepertinya bagaimana cara kita mempersiapkan untuk meraih malam itu, Prof. Bagus. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi pertama karena ini bulan Ramadan, Iya. pastinya yang dapat itu mesti orang puasa. Kalau nggak puasa ya mana mungkin kan. Satu. Keduanya, malam itu memang penuh ibadah. Jadi lebih utamanya sholatnya. Sholatnya dia isya berjamaah, subuh berjamaah. Karena orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah dan subuh jamaah itu sama saja semalaman itu dia sholat ibadah. Masya Allah. Ditambah kalau Ramadan tambah sholat tarawih, Iya. baca Al-Quran, mungkin iktikaf, ada iktikaf di masjid itu ya, kemudian sodakoh dan seterusnya. Iya. Dari hari-hari itu semenjak malam itu semenjak maghrib sampai pagi ibadah terus. Gimana nggak tidur? Tidur bisa jadi ibadah. Kalau orang itikaf kan berhenti di masjid. Iya. Ya semalaman masa nggak tidur? Ya tidur aja. Tapi kan niatnya sudah itikaf. Iya. Itu semua tidur, selama tidur itu ibadah semua. Oh, Masya Allah. Jadi mengupayakan tiap waktunya untuk ibadah begitu ya, Prof. Khusus, ya itu semuanya sebenarnya Ramadan. Tapi untuk malam itu seperti itu. Malam itu seperti itu. Tapi apakah ibadah yang kita upayakan, ibadah-ibadah ritual seperti sholat, ngaji dan yang lain, apakah bisa diupayakan juga dengan kita menambah dengan ibadah lain seperti mungkin berprasangka baik dan hal Ya itu Ya, Pak, sedekah, itu kan apa namanya tafakur, ya merenungkan, muhasabah, Iya, ya kan, iya. mengevaluasi diri ke masjid. Jadi mempersiapkannya malah justru dari awal ya, Prof ya, bukan Oh, iya. bukan pas akhir-akhir ya, Prof ya. Iya. Orang mau jadi manten saja itu persiapannya Persiapannya, panjang. iya. Bagaimana kan? meraih hal yang besar Masa ini ya, langsung Prof. gitu. Iya, gitu. Jadi insya Allah kalau kita dari awal Ramadan sudah bahkan sebelum Ramadan ya. Begitu ya, Prof. Orang kalau rindu Ramadan itu kan bulan Rajab itu sudah berdoa. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban Dan dan pertemukanlah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ramadan. Masya Allah. Udah rindu. Maka ketika ketemu, kalau rindu gimana sih ketemu orang rindu? Begitu ketemu, selamat datang. Bahasa Arabnya marhaban. Marhaban. Ya, itu masuk Ramadan setiap hari itu puasanya, sholat tarawihnya, setiapnya. Nah, jadi anunya pulsanya itu naik terus. Iya. Dari awal terus naik terus, puncaknya di 10 hari terakhir. Kenapa? Ya itu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Nabi itu pernah mengatakan, saya pernah mendapatkan Lailatul Qadar tapi saya lupa itu tanggal berapa. Sehingga carilah
Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan 10 Ramadan, hari 10 terakhir. Tapi juga ibadahnya ditingkatkan nggak cuma di 10 terakhir Betul, dari betul. awal. Makanya itu iktikaf itu kan Ya. berhenti di masjid selama 10 hari idealnya gitu. Iya. 10 hari di masjid terus. Ya. Jadi nggak pulang. Nggak pulang. Bukan hanya malam saja ya, Prof? Oh, enggak malam saja. Ya, tapi masyarakat pada ya lumayan. Tapi asalnya begitu. Kan ada yang bekerja, Prof. Itu bagaimana itu Iya. melihat hal seperti Makanya itu, Prof? nanti mungkin pada waktunya ada cuti itikaf. Jadi Ya, sudah ada cuti hamil ya. Nah, nanti cuti itikaf. berarti harus disampaikan ke Kementerian Agama Kemudian ya. Jadi memang luar biasa itu, Mbak, kita harus mempersiapkannya Iya, dari awal, masa, iya. tidak pas pertengahan atau akhir. Betul. Tapi untuk sekarang ini kita Ya. baru menyadari bahwa ini hal yang besar itu belum telat ya, Prof, ya, kalau kita Oh, ya mempersiapkan. memang belum. Oh, belum. Kan belum. Belum Belum 10 belum hari. 20, belum 10 hari terakhir. Ya, jadi masih nggak apa-apa ya, Prof. Masih, ya? masih. Masih. Nah, sekarang makanya terus naik terus. Masya Allah. Volume ibadah kita itu terus naik. Tidak seperti sebagian orang. Iya. Kalau hari-hari begini itu maju di masjidnya. Maju apa softnya. Nanti pas akhir-akhir ya, Prof ya. Ini sekarang sudah mulai. Softnya ini udah tinggal berapa. Padahal mestinya naik urusannya itu. Puncaknya di 10 hari terakhir. Iya. Dengan keistimewaan tersebut kita tentu sangat bersemangat untuk meraih itu ya, Betul. Nurma, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Prof bahwa di 10 hari terakhir, Iya. nah, mungkin Iya. tanda-tanda lain kita akan bahas setelah ini ya, Prof ya. Betul. Tanda-tanda jangan Insya kemana-mana, tetap di Cahaya Cahaya Ramadan. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman. Semua bisa dengan pembiayaan BPD DIY Syariah. Keperluan mendesak dan butuh dana darurat? Gadai Emas solusinya. Generasi cerdas investasi emas dengan pembiayaan kepemilikan emas di BPD DIY Syariah. Butuh modal untuk pengembangan usaha? Perluas usahamu dengan KUR BPD DIY Syariah. Bikin rumah untuk keluarga kecilmu dengan pembiayaan KPR Gria BPD DIY Syariah. Mikirin biaya SPP kuliah hingga wisuda atau ingin beli mobil? Manfaatkan pembiayaan multiguna untuk segala kebutuhanmu. Apapun keperluanmu, manfaatkan berbagai pilihan pembiayaan BPD DIY Syariah.
Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah masih bersama kami tentunya di Cahaya Ramadan dan juga masih dengan tema meraih makna Lailatul Qadar. Nah, tadi pemirsa nih ya dan juga Mbak Galuh kita udah disampaikan juga tadi sama Prof. Tulus Mustafa bahwasanya ada tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar adalah 10 malam terakhir. Nah, kita juga akan terus mengulik lebih jauh nih ya. Betul. Kira-kira tanda-tanda yang lain ada tidak Prof selain 10 hari terakhir itu tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar? 10 hari terakhir itu perintah Rasul ya. Ya. Jadi Rasulullah pernah mengalami Lailatul Qadar, kemudian dia sampaikan kepada sahabat dan lupa, maka carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir. Jadi itu perintah dari Rasul. Sedangkan tanda-tandanya nah itu banyak sekali, tapi tidak ada yang pasti. Tidak ada ketentuan nas atau teks dari Rasulullah, umpamanya nggak ada. Ada yang mengatakan 27. 27. Ada sebelumnya pokoknya hari-hari ganjil. Oh. 21, 23, 25, 27, 29. Di antara ganjil yang ini ada beberapa yang menominasikan. Ada yang kemungkinan besar 27. Ada yang kemungkinan besar 29. Syafi'i 21. Jadi beda-beda. Antara satu Ganjil dengan ya, yang lain. Ini ganjil. Ganjil. Kemudian tanda itu bukan sebelumnya. Tandanya itu setelahnya. Oh, setelahnya, bukan Jadi saat kalau itu ya, Pak? bukan. Dan kalau malam itu Lailatul Qadar, ini juga ini mungkin berdasarkan pengalaman spiritual. Jadi ada yang mengatakan bahwa tadi malam itu Lailatul Qadar secara alami itu, pokoknya mataharinya itu cahayanya tidak terlalu tajam. Nah, gitu. Ada yang mengatakan ada hujan. Nah, itu tanda-tanda alam gitu. Tapi lagi-lagi itu tidak ada pasti. Sebab cuaca satu negeri dengan negeri yang lain berbeda. Kalau umpamanya tandanya ini di sini hujan, wong di sana sedang kemarau. Nggak mungkin ya tiba-tiba hujan. Iya kan? Dan ternyata ketidakpastian itu membuat kita semakin nikmat untuk mencari begitu betul. Jadi itu berdasarkan pengalaman spiritual. Yang bisa mengalami betul itu di sininya. Bisa jadi. Itu juga tidak semua orang. Artinya subjektif ya, Prof ya? Subjektif. Tapi bahwa orang yang sepanjang bulan Ramadan khususnya 10 hari terakhir itu ibadah, ya insya Allah dapat Insya Allah. Iya kan? Jadi artinya tidak seperti door prize hanya satu, enggak. Semua orang bisa dapat. Kita juga berarti berpeluang ya, Prof ya. Masya Allah. Dan juga hari ini jangan lupa Nurul, kita juga mengingatkan pemirsa juga nih untuk bisa bergabung sore hari ini ya. Caranya gimana untuk bergabung? Tanya langsung ya. Ya, betul. Untuk pemirsa yang ingin bergabung berinteraksi langsung dengan kami bisa di nomor 0274580800 atau bisa di nomor 082333403574 bisa WhatsApp ataupun video call. Nah, tapi sepertinya ya udah ada video call yang masuk nih pemirsa. Sebenarnya tadi Prof Tulus sudah menyampaikan tanda-tandanya. Ini pemirsa sudah mulai tertarik nih. Nah, sudah ada yang telepon, kita sapa dulu. Jangan lupa passwordnya Cahaya Ramadan. Tanya dong gitu. Oke, kita angkat dulu. Assalamualaikum, Cahaya Ramadan. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Widodo. Tidak pakai di Wates. Baik, silakan Bapak. Pertanyaannya apa, Pak? Saya Ramadan, nanya dong. Boleh dong. Iya. Apakah mungkin Lailatul Qadar itu turun di pagi hari atau menjelang subuh, bahkan begitu Pak? Matur nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widodo dari Wates sudah bergabung berinteraksi dengan kami. Kita tadi membahas malam Lailatul Qadar. Mungkin kita juga bertanya-tanya batasan malamnya itu malam dini hari apa sampai pagi? Apa bisa datang waktu subuh tadi gitu pertanyaannya. Monggo, Prof. Tadi kan Lailatul Qadar. Lailah itu malam. Qadar itu yang agung. Kalau orang di Indonesia double. Malam Lailatul Qadar. Malam ya Lailah, Lailah ya malam. Jadi Lailatul Qadar itu memang malam. Bukan pagi, bukan siang. Malam itu mulai kapan? Mulai
tenggelamnya matahari. Paginya sampai terbit matahari. Nah, jadi gitu. Jadi makanya kalau orang itikaf pada pokoknya 10 hari terakhir, terus dia malam terus di situ terus, begitu kan, ibadah dan seterusnya. Ya dia dapat itu, dia dapat. Ya, jadi persisnya bukan pagi, bukan siang. Namanya juga laila. Iya, kalau siang nanti jadinya nahar. Jadi jadinya sobahal qadar. Oh iya, atau kalau siang pagi naharul qadar. Naharul qadar, bukan lailatul qadar lagi. Berarti teman-teman kita yang namanya Laila tuh lahirnya malam ya? Nah, Laila beda. Ada Laila, ada Lailah. Oh iya. Beda arti Mbak kalau dalam bahasa Arab. Betul sekali dan menarik ya. Jadi memang malam ya. Malam betul malam. Malam dan pastikan untuk Anda memang pemirsa. malam itu penuh misteri. Salah satunya misteri Lailatul Qadar. Misteri Lailatul Qadar karena datangnya tidak tahu, dirahasiakan. Betul. Dan ini juga tidak tahu nih nanti yang akan dapat hadiah kuis siapa. Makanya untuk pemirsa pastikan untuk Anda mengikuti acara ini sampai dengan akhir karena nanti akan ada kuis di akhir acara. Dan kuisnya jawabannya nih ada di pembahasan. Iya. Pertanyaannya juga diambil dari pembahasan ini. Betul sekali. Jadi jangan lupa nanti di segmen akhir akan ada kuis yang bisa Anda dapatkan hadiahnya. Nah, Prof tadi Prof menyampaikan bahwa ini bisa hadir kepada siapa saja. Siapa saja, betul. Kita semua berpeluang untuk dapat malam Lailatul Qadar ini. Lailatul Qadar tidak malam ya Prof ya. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini. Nah, seperti orang bilang Jabal Nur pokoknya. Itu Gunung Jabal Nur. Padahal Jabal udah gunung ya Prof ya. Nah, kira-kira siapa yang berpeluang untuk mendapatkan ini? Orang yang seperti apa Prof yang dihinggapi Lailatul Qadar ini? Tadi semua bisa dapat. Semua bisa dapat. Beda dengan door prize kan? Iya. Asalkan tapi ada syaratnya ya Prof ya. Nasib-nasiban. Ini enggak semua orang yang kalau bisa dia dapat puasa, dia ibadah di Ramadan terus begitu. Terus nanti ada bonus. Nah, ini bonus. Bonus tambahan kecuali ibadah-ibadah harian. Ramadan kan sudah bonus. Iya kan? Ramadan sudah bonus. Ibadah di bulan Ramadan itu pahalanya beda. Iya kan? Puasanya pahalanya beda. Puasa kan beda, ya kan? Kalau ibadah-ibadah yang lain dapat satu kebaikan, satu ibadah satu kebaikan. Naik dari 10, ada 70, ya kan? Gitu. Tapi puasa kata Allah dalam hadis qudsi, wa ana adzibi. Puasa itu unlimited pahalanya. Itu baru puasanya. Udah kayak kuota ya. Unlimited itu. Jadi sudah tidak pakai hitung-hitungan lagi. Tambah lagi bonus Lailatul Qadar. Wah, Masya Allah, berarti berlipat-lipat lagi. Tadi ada yang saya juga tertarik itu. Kalau orang dagang kok dijanjikan, kamu kalau dagang ini 100% untungnya. Coba kalau modalnya 1 miliar, 100% berapa? Lailatul Qadar ibaratnya 3 juta persen. Nah, 3 juta persen. Waduh, itu kalau perlu nggak usah tidur nggak apa-apa lah ya. Iya kan? Toh setahun hanya segitu. Baik, Prof. Itu baru perhitungan manusia ya Prof ya, belum lagi nanti perhitungan Allah. Belum lagi nanti keberkahan. Masya Allah. Semakin imannya kuat, semakin kasih sayang, semakin sayang keluarga, sayang anak, sayang tetangga dan seterusnya. Itu akibat juga dari puasa dan Lailatul Qadar itu bisa ke sana. Jadi ternyata kita fokusnya tidak hanya ke Lailatul Qadar saja, tapi juga puasanya kita optimalkan. Jangan hanya hitungan-hitungan kuantitatif tadi, 1000. Ada yang lebih dalam yang nggak bisa diungkapkan di sini. Masya Allah. Menarik Prof tadi. Prof juga menyampaikan ini hinggap ke siapa saja. Tapi mungkin ada orang Prof yang mungkin pada saat Ramadan ini beliau sakit atau sakit yang tidak bisa ke masjid, sholat atau tidak berpuasa. Bagaimana Prof? Ini pertanyaannya kalau menarik sekali. Memang ada yang dikecualikan. Kadang soalnya memang ada 10 hari terakhir Prof, itu memang nggak bisa sholat nih teman-teman kita yang perempuan yang sedang ada tamu Prof. Ya ini kadang kebingungan juga nih. Tapi ini bukan itu. Itu mungkin teknis gitu. Ini ada orang-orang yang bagaimanapun juga tidak akan dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Siapa orang yang memutuskan tali persaudaraan. Makanya tradisi kita, orang Jawa khususnya, sebagian itu yang sudah mulai menipis. Kalau 10 hari terakhir itu ada yang 21, ada yang 23 itu masak banyak, kemudian dikasihkan kepada saudara-saudaranya, tetangganya. Masak opor gitu ya. Itu kalau saya kecil dulu namanya likuran.
Likuran. Jadi itu kan selikur. Selikur. Oh iya. 23 dan seterusnya itu kan. Memang sudah membudaya dari dulu ya, Prof? Bingkisannya itu bingkisan likuran. Saya masih ingat itu isinya apa itu. Apa saja Prof waktu itu? Ya, sebetulnya kalau dulu kan jarang makan ayam ya. Ya sedikit ayam, satu ayam mungkin sekampung. Tapi itu menunjukkan bahwa dia menyambung persaudaraan. Ya. Tidak ada yang diputus. Nah, kenapa? Harapannya dapat pahala Lailatul Qadar. Tidak termasuk yang dikecualikan itu. Iya. Jadi sisi sosialnya luar biasa. Iya kan? Apapun selama ini ada masalah dengan keluarga, biasanya masalah warisan atau masalah apa kan? Ya. Tapi kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ayo jangan sampai ada tanda-tanda memutus tali silaturahmi. Dan bukan masalah apa yang dikasihkan, apa yang diberikan, tapi caranya itu untuk mendekatkan ya. Kan nggak mungkin kalau mau apa istilahnya marah-marahan mau ngasih, nggak mungkin kan. Jadi mengasih itu tanda-tandanya tidak marahan. Ya, tidak ada dendam juga ya, Prof ya. Itu biasanya Nurma tuh gitu nih, Prof. Biasanya bikin kue dikasih-kasihkan, berarti. Wah itu dia. Ya, Prof, mungkin eranya sekarang begitu. Kalau dulu kan makanan, nasi, likuran itu ingkung tapi sebagai kecil. Nah sekarang mungkin saja transfer rekening juga bisa juga kan. Ini tadi saya alhamdulillah dapat rezeki. Lihat di rekeningnya sudah ada, alhamdulillah sudah. Mentahannya ya, Bro. Kalau sekarang namanya hampers mungkin. Hampers, itu dia. Iya kan, Nurma ya, betul ya. Iya. Nah, ini juga itu sungguh saya terkesan sekali itu likuran itu. Likuran. Sebagian masih ada, tapi tidak ngasih. Jadi masing-masing di satu RT itu buat makanan dikumpulkan, apakah di ketua RT atau di siapa. Ya. Kemudian makanan itu nanti dicampur, kemudian pulang bawa bukan milik sendiri. Ya, jadi itu saling memberi gitu loh. Dan dalam Islam itu tahadu tahabu. Saling memberikan hadiahlah maka akan tumbuh kasih sayang di antara kalian. Masya Allah, berarti kayak ini ya kado silang gitu. Kado silang, persis. Jadi kado silang. Masya Allah, jadi kita juga mengoptimalkan tidak hanya ibadah itu sendiri, tapi bersama dengan sosial, ibadah sosial juga ternyata penting. Cuman kadang-kadang karena sudah berjalan, sudah tradisi, kadang-kadang nilainya lupa mereka. Apa maksudnya itu? Lupa gitu atau tidak ingat gitu. Nah ini perlu digali itu. Ya, itu. Nah Prof, tapi kan sekarang nih Prof, kalau misalnya kita memberi gitu, misalnya nanti saya ngasih hampers ke Mbak Galuh juga ngasih hampers ke saya sebagai tanda kita tetap menjalin silaturahmi nih, Prof. Nah tapi kalau kita posting gitu Prof, biar orang tahu gitu kalau kita sering tukar kado itu menghilangkan pahalanya nggak Prof? Ya. Itu tergantung niat. Kalau ingin menunjukkan nih loh, saya itu persaudaraan nggak pernah putus antara Mbak Norma dengan aku. Lihat nih, contoh ini saya nih, persaudaraan itu apapun keadaannya harus tetap jaga. Kalau dapat pahala ngajari orang lain kan, menginspirasi ya, menginspirasi. Tapi, tahu nggak kamu? Saya itu walaupun saya nggak seperti kamu kaya, tapi saya lihat saya bagus kan saya, tidak seperti Anda. Itu habis itu pahalanya. Habis pahalanya. Malah nggak jadi dapat pahala lagi. Cuma pentingnya untuk meluruskan niat itu penting sekali ya, Nurma ya. Malu biniat ya, Prof ya. Betul. Nah, terkait dengan di 10 hari terakhir tadi, Prof, tadi juga kalau misalkan ada orang yang kebetulan sakit, atau mungkin ibadahnya dirasa tidak seoptimal pada saat sehat tuh, apa yang bisa diupayakan, Prof, untuk meraih malam ini? Nah, itu luar biasa dalam Islam itu. Kalau orang sudah membiasakan suatu tradisi kebaikan, semuanya laki-laki khususnya biasa sholat jamaah, ya kan sudah biasa setiap hari menghatamkan, membaca Al-Quran 1 juz, one day one juz. Tiba-tiba sakit atau bepergian, itu kayak PNS. PNS itu kalau nggak masuk kerja. Karena sakit, karena apa? Ada asuransinya. Bukan asuransi, dapat gaji nggak? Apa dipotong dia? Tetap dipotong nggak? Enggak sih, Prof. Enggak, tetap dapat pahala. Kalau sudah menjadi kebiasaan. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Bisa jadi orang itu tidak waktu Lailatul Qadar dia nggak ibadah, tapi bisa jadi dapat Lailatul Qadar. Karena sebenarnya sudah biasa beribadah dan Ramadan dan sudah semuanya optimal. Pas Lailatul Qadar itu sakit. Maunya mau itikaf.
maunya baca Quran, tapi badan tidak mendukung gitu ya. Ya kita rahmat Allah kan sangat besar. Ya. Rahmat Allah itu ibadah itu ternyata luas ya, luas Prof ya. Sekali, ya. Sekali. Oke. Nah, ini sebetulnya ada pertanyaan dari WhatsApp nih, Prof. Kita Mbak Ajak ya yang mau bertanya nih ya. Iya, karena menarik juga pembahasannya, karena pasti banyak pemirsa juga yang pengen mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan dari Lailatul Qadar itu sendiri gitu. Oke. Kita buka teleponnya. Assalamualaikum, saya Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, passwordnya dulu Pak. Cahaya Ramadan tanya dong. Apa ya tadi? Cahaya Ramadan tanya dong. Nah, baik, boleh. monggo. Boleh dong dengan Bapak siapa, dari mana Bapak? Ini Pak siapa, di mana Pak? Dari Darwanto di Moyudan. Oke, silakan pertanyaannya Pak Darwanto. Monggo. Nah, ini kan akhir-akhir ini kan kita itu puasa itu kan mulainya itu beda-beda gitu. Iya betul itu. Nah itu loh. Terus nanti itu kira-kira malam ganjilnya itu kan gimana gitu loh. Dalam menentukan itu. Ada yang Muhammadiyah, ada yang ikut pemerintah gitu loh. Nah, kalau kita di sini kan mengikuti Muhammadiyah, jadi nah, nanti bingung enggak itu malaikatnya gitu loh. Mungkin bisa itu saja ya. Baik, terima kasih Pak Darwanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jawab untuk Pak Darwanto dan juga mungkin pemirsa yang sedang kebingungan dengan hal ini. Silakan Prof. Iya, ini pertanyaan yang cerdas itu ya, menarik sekali. Jadi itu tentu pertanyaan itu dari pihak kita ya. Dari pihak kita yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar kan begitu. Kalau Lailatul Qadarnya kan memang dirahasiakan. Makanya Rasulullah itu menyampaikan supaya cari di 10 hari terakhir. Sebagian ulama itu ya yang ganjil-ganjil. Itu memang karena tidak ada kepastian kan begitu. Saya kalau dari pihak kita ikut saja Rasul. Bingung-bingung begitu, udahlah. Dari mulai tanggal 21 terus ya kan ibadah udah selesai masalahnya. Nggak ada ruginya ya Dan Prof. Lailatul Qadar itu nggak ada Lailatul Muhammadiyah, ada Lailatul Qadar pemerintah. Lailatul Qadarnya Allah kan begitu. Iya kan begitu. Karena memang kembali lagi tadi ya, perhitungannya Allah beda sama perhitungan manusia. Karena kita juga mungkin tidak bisa menjangkau perhitungannya Allah seperti apa ya Prof ya. Yang 21 yang ganjil-ganjil pun tidak pasti. Ya yang tepat ya itu anjuran Rasulullah itu 10 hari terakhir 10 hari terus terakhir, beribadah. Terus itu. Ternyata ada makna Allah merahasiakan hal ini ya Prof ya. Betul. Ada makna besar agar kita selalu bersemangat untuk selalu beribadah. Setiap yang rahasia itu kan menjadi penasaran. Iya, jadi misteri dan kita pengen untuk mendapatkan ini. Nah, Prof, ini sepertinya ada yang video call lagi nih. Karena menarik banget nih tema pada sore hari ini. Baik, langsung saja kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum, Cahaya Ramadan. Waalaikumsalam. Ya, Cahaya Ramadan. Tanya dong. Bapak ya, kameranya boleh dong. Kameranya boleh dihadapkan ke depan, Pak. Ya, biar kita bisa saling melihat wajah Bapak. Masya Allah. Ya, baik. Dengan Bapak siapa, dari mana, Pak? Imam. Ya, Bapak Imam. Dari mana, Pak? Di Nogotirto. Nogotirto. Silakan Pak Imam, pertanyaannya. Ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar seperti apa? Baik. Oke. Ya, begitu saja Pak pertanyaannya, atau ada pertanyaan lain? Mungkin itu aja, cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Iman dari Nogotirto. Terima kasih, sami-sami. Ciri-ciri yang bisa dirasakan. Apa tiba-tiba menjadi apa tiba-tiba menjadi bercahaya namanya, atau tiba-tiba terus senyum-senyum. Nah, baik. Nah, ciri-cirinya kita tahan dulu, Pak. Jadi, nanti kita akan jawab setelah kita akan break dulu, Pak. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Ramadan. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman. Kakak tiap hari nabung mulu,
Uangnya mau dipakai untuk apa? Aku mau naik haji kalau sudah besar nanti. Persiapkan tabungan haji dan umroh untuk anak Anda sejak dini dengan tabungan Syafa Haji Muda. Anda bisa mulai membuka rekening dengan setoran awal mulai dari Rp10.000. Segera wujudkan impian si kecil bersama Bank BPD DIY Syariah. Baik, malam 1000 bulan ini merupakan malam yang luar biasa dan ini sifatnya rahasia dan maksudnya Allah kerahasiaan ini tercipta agar kita selalu menikmati tiap ibadah kita. Luar biasa ya Nurma ya. Jadi ini sifatnya rahasia dan kita harus selalu mengejar dia ya. Benar, benar banget. Dan tadi juga sudah ada pertanyaan dari Pak Imam ya di Nogor Titro yang menyatakan bahwa ganjil genapnya ini versi siapa dan ini bagaimana cara menghitung ini? Monggo silahkan Prof. Ya, tadi Mas Imam itu tanya tentang tanda-tanda ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kalau persisnya itu yang bisa secara fisik umumnya nggak ada, nggak ada menjadi bercahaya, menjadi apa nggak ada. Berubah wajahnya jadi, juga nggak ada ya Bro. Jadi mungkin lebih banyak kepada yang mengalami, yang mengalami. Tidak hanya Lailatul Qadar. Kita ini umpamanya sholat subuh berjamaah di masjid, itu pulang dari masjid itu rasanya itu beda. Ada kedamaian, ada ketenangan, kesejukan, kan begitu. Orang habis baca Quran itu beda rasanya kalau kita dalam keadaan bersih. Nah begitu juga mendapatkan Lailatul Qadar. Tentu satu orang dan orang lain beda-beda. Ada yang malah malam-malam bermimpi juga ada. Ada yang mungkin hajatnya dikabulkan gitu, ada bisa juga, bisa juga. Semuanya mungkin, semua mungkin. Tapi yang pasti tidak ada isyarat-isyarat secara spesifik. Nanti kalau kamu dapat Lailatul Qadar, kamu itu sakit langsung sembuh, nggak ada, gitu kan? Nah, tapi rasa mungkin akan ada dan bisa jadi juga nggak ada, bisa juga nggak ada. Sebagaimana itu rahasia. Ciri-cirinya juga Allah rahasiakan, disimpan untuk di akhirat nanti. Iya kan? Mungkin. Umurnya dari situ hitungan kan umurnya menjadi 100 tahun. Jadi kalau namanya kita setiap Ramadan itu dapat Lailatul Qadar, 10 kali Ramadan itu kalau setiap kali satu kali Lailatul Qadar itu dapat satu kali Ramadan dapat Lailatul Qadar, katakanlah tambah umurnya 100 tahun, berarti kalau 10 kali
10 kali 100 ya? itu. Luar biasa hitung-hitungannya udah gak usah Jadi, hitung berarti nggak ya. usah hitung. Kita itu jangan terpaku pada hitung-hitungan angka ya. Kualitasnya. Gitu. Tapi bisa jadi juga mungkin pengalaman itu dirasakan tapi tidak bisa menjelaskan rasanya seperti apa ya, Prof ya? Iya. Jadi tiap orang dalam kisah-kisah memang ada yang langsung terasa sekali ya kan? Terasa sekali, ada yang biasa-biasa saja. Jadi persisnya tidak ada tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul itu begini-begini itu tidak ada. Oke, baik, dan terima kasih banyak Prof. Dan sore hari ini kami juga mengundang untuk pemirsa untuk ini merupakan segmen yang ditunggu-tunggu nih. Dari tadi kita sudah membahas tentang Lailatul Qadar itu seperti apa, fenomenanya seperti apa, ciri-cirinya apa, dan bagaimana kita menggapai hal itu. Nah, ini saatnya juga untuk pemirsa bisa mendapatkan hadiah dari kuis yang akan kami lontarkan pertanyaannya untuk Anda. Betul ya, Nurwa ya? Dan nanti hadiahnya kalau kita tidak rahasia nih. Hadiahnya sudah terpampang nih. Sudah terpampang nyata. Ya. Oke, kita langsung saja membacakan pertanyaan kuis pada kesempatan sore hari ini. Pertanyaannya adalah, kapankah waktu yang dipercaya saat diturunkannya malam Lailatul Qadar? Nah, tadi sepertinya sudah banyak dibahas ya, dan diulang-ulang tadi oleh kita ya, bertiga sama Prof juga. Jadi silahkan untuk Anda yang tahu jawabannya, silahkan telepon-telepon ke 0274 580 800 atau video call ya, di nomor 0823 3340 3574. Nah, bagi pemirsa nih yang sudah dari tadi mantengin Cahaya Ramadan, pastinya sudah tahu dong jawabannya. Nah, langsung saja nih angkat handphonenya, terus telepon, memberikan jawabannya. Tapi dengan password, yaitu Cahaya Ramadan mau dong, begitu ya. Nah, boleh, silakan untuk bisa telepon ke kami. Nah, sambil kita menunggu, kita mau tanya lagi kepada Prof. Nah, ini dari tadi kita sudah banyak tahu tentang istimewanya malam Lailatul Qadar ini. Lalu apakah ada doa khusus, Prof, untuk yang selalu kita panjatkan untuk bisa menggapai malam bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Pertanyaan yang nilainya sangat tinggi sekali. Pengen soalnya, Prof. Karena di saat itu memang ada spesial. Jadi kata Rasulullah itu, kalau di saat-saat kita mencari Lailatul Qadar itu ada doa spesial. Doanya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun dan maha karim, itu pemurah. Ya, maka ampunilah dosa kami. Innaka afuwun karim. Begini, sesungguhnya Engkau adalah zat yang senang kepada ampunan, pemurah, dan senang kepada ampunan, fa'fu anni, ampunilah dosaku. Wow, itu kalau sudah diampuni Allah itu melebihi yang janji-janji tadi. Wah, jadi melebihi pahala. Orang sudah diampuni oleh Allah itu udah luar biasa ya. Udah kor paling tinggi sudah itu ya. Jadi itu dilantunkan setiap hari ya, Prof ya, untuk setiap bisa malam ya, setiap khususnya malam. Oke, baik. Nah, sebenarnya sudah ada penelpon nih, Prof. Kita angkat dulu. Assalamualaikum, Cahaya Ramadan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cahaya Ramadan. Cahaya Ramadan, mau dong? Boleh dong, silahkan. Dengan Ibu siapa, dari mana, Bu? Iya, Ibu Ami Armini. Ibu Ami di mana, Bu? Ibu Ami di Pakem, Sleman ini. Waduh. Oke, di Pakem, Sleman, boleh. Silakan. Ibu, silahkan langsung menjawab pertanyaan kuis tadi, Bu. Iya. Mudah-mudahan betul ya Pak Ustaz ya. Amin, amin. Iya, di antara 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Betul. Masya Allah. Ya, betul. Ya, langsung dikoreksi betul nih sama Prof. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Selamat Ibu. Selamat Ibu Ami dari Pakem, Sleman sudah betul menjawab pertanyaan kuis pada sore hari ini, dan juga nantinya akan mendapatkan hadiah dari Amarta Batik, Ibu. Selamat, mudah-mudahan berkah, Ibu. Amin. Ya, dan nanti alhamdulillah, makasih. Sama-sama Ibu, dan nanti kita juga ingatkan Ibu bisa mengambil hadiahnya di TVRI Yogyakarta di saat jam kerja nggih, Bu nggih, dan juga bisa membawa identitas diri begitu. Baik, Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Yang cantik ini. Masya Allah. Terima kasih banyak, Bu. Ya, oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Abi di Pakem ya. Salam untuk keluarga di rumah. Alhamdulillah nih
akhirnya hadiah kita langsung diberikan ya. Iya, langsung sold out satu. Dan hadiah ini dipersembahkan dari Amarta Batik. Dan nanti bagi pemirsa yang hari ini belum beruntung untuk mendapatkan hadiah Amarta Batik, bisa nanti menghubungi kami menjawab kuis juga di esok-esok hari, karena kita juga akan hadir dengan episode-episode menarik dan juga dengan narasumber yang luar biasa kerennya juga tentunya. Betul gitu. sekali. Jadi untuk yang hari ini mau telepon tapi belum dapat ya, bisa dicoba besok lagi ya, karena Cahaya Ramadan hadir setiap hari selama bulan Ramadan. Betul sekali. Nah, Nurma tadi sudah mendengarkan nih dari Prof bahwa ini luar biasa sekali. Nah, persiapan Nurma nih ke depan seperti apa nih kita nih? Oke, sebelum persiapan ke depan nih, sepertinya Nurma nih Mbak Geluh nih pengen mengulangi lagi nih dari Prof Tulus Mustafa, bahwasanya kita mengajak pemirsa juga nih untuk tadi kan ada doa spesial, doa yang paling harusnya kita lantunkan di saat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Bisa diulangin lagi Prof, supaya nanti pemirsa di rumah juga bisa mengikuti mencatat, mengikuti dan bisa dilantunkan dan dibacakan setiap malam-malam yang luar biasa ini gitu Prof. Jadi para pemirsa ikuti kami ya, sambil masak, sambil apa di rumah begitu. Doanya ini begini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi artinya ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha pengampun dan maha pemurah dan senang kepada ampunan, maka ampunilah dosa kami. Kalau sendiri berarti dosaku gitu. Kalau gitu. Insya Allah. Dan semoga kita konsisten untuk mengamalkan hal itu ya Nurma ya. Jadi memang doa itu membuat kita merasa kita rendah sekali ya Prof. Kita rendah di hadapan Allah dan Allah begitu maha pemurah, berarti memang maha pengampun, luar biasa ya Prof. Pengasih, pengampun dan maha segala-galanya. Secara umum di dalam Ramadan itu memang Ramadan bulan, kecuali bulan Quran, bulan puasa, bulan doa. Bulan doa. Karena doa di bulan Ramadan itu hotline. Hotline. Iya, hotline itu. Ya. Baik. Tapi ada yang spesial lagi, Lailatul Qadar itu. Iya. Jadi memang kita supaya, dan apa namanya, katanya untuk mendorong orang berdoa itu jangan kau minta kepada pihak yang kalau diminta itu bosan. Mintalah kepada zat, kalau tidak diminta dia murka. Jadi Allah senang sekali kalau kita sering meminta. Minta apa saja, kepentingan dunia akhirat, pokoknya semua minta, sampaikan kepada Allah SWT. Mumpung Ramadan, mumpung Lailatul Qadar. Karena akan doa-doa akan dikabulkan gitu ya Prof. Ya, tapi terkadang Prof ada suatu rasa ketika kita mungkin melakukan kesalahan, kita merasa bahwa tidak pantas untuk berdoa. Nah, seperti apa tuh Prof? Mengatasi itu harus perasaan seperti itu. Itu malah kalau orang yang merasa banyak dosa ini, itu malah baik. Jadi kalau orang malah nggak mau doa karena saya kan sudah bersih, ngapain? Nah, itu malah nggak baik. Malah jumawa ya Prof. Iya, jumawa. Jadi lebih baik. Jadi perasaan itu digunakan untuk. Jadi malah kalau kita merasa banyak dosa, justru itulah kita harus semakin banyak minta ampun, bertobat kepada Allah. Allah senang sekali. Dan Allah senang. Jadi disampaikan itu kalau orang itu kembali kepada Allah dengan satu hasta, Allah menyambut dengan satu ini apa namanya, disambut dengan satu hasta. Kalau kita ibaratnya secara visual itu jalan, disambut dengan lari oleh Allah SWT. Senang sekali. Kalau pagi hari dosa, ditunggu sorenya. Kalau sore berdosa, ditunggu paginya. Begitu terus. Senang banget ya kalau sayangnya kita ditunggu Allah kepada kita. Saking sayangnya begitu ya, Baik, dan begitu pun juga kami sayang kepada pemirsa. Kita masih akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Ramadan. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman. Semua bisa dengan pembiayaan BPD DIY Syariah. Keperluan mendesak dan butuh dana darurat? Gadai Emas solusinya. Generasi cerdas investasi emas dengan pembiayaan kepemilikan emas di BPD DIY Syariah. Butuh modal untuk pengembangan usaha? Perluas usahamu dengan KUR BPD DIY Syariah.
Bikin rumah untuk keluarga kecilmu dengan pembiayaan KPR Gria BPD DIY Syariah. Mikirin biaya SPP kuliah hingga wisuda? Atau ingin beli mobil? Manfaatkan pembiayaan multiguna untuk segala kebutuhanmu. Apapun keperluanmu, manfaatkan berbagai pilihan pembiayaan BPD DIY Syariah. Ya, luar biasa sekali malam Lailatul Qadar, yakni malam yang penuh dengan kemuliaan dan juga keagungan. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Tulus Mustafa bahwasanya di malam Ramadan, malam-malam Lailatul Qadar ini adanya malam ampunan dan doa-doa semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking sayang dan saking maha pengasih, bahkan maha segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi juga sudah ada doa-doa yang luar biasa juga dan nanti bisa diamalkan juga oleh pemirsa di rumah. Dan tadi ada sedikit yang menarik nih Prof terkait dengan malam Lailatul Qadar, yaitu malam ampunan gitu. Berarti kalau kita sudah diampuni oleh Allah, berarti apapun yang kita minta akan dikabulkan begitu ya Prof ya? Ya, iya. Jadi apa namanya, hajat-hajat begitu Prof? kalau sudah tobat itu diampuni oleh Allah, itu semua dosa-dosa itu udah dihapus itu kan. Dihapus itu. Dan orang kalau diampuni oleh Allah, kan Allah menjadi lebih sayang. Karena sayang, maka insya Allah doa-doanya itu akan dikabulkan oleh Allah. Gitu. Nah, cuman ini yang jadi persoalan ini apa namanya, tradisi. Tradisi. Tadi saya katakan mestinya semakin tua tanggal Ramadan itu semakin naik ya, naik levelnya ya. Levelnya itu. Tapi tradisi kita ini kalau semakin dekat Ramadan itu ada saja. Ada yang menyiapkan Idul Fitri, belanja pakaian, diskonan banyak, ada yang mudik, diskonan banyak. Iya, karena diskon banyak Prof di mana-mana. Zakat mal malah zakat mall. Nah, itu. Jadi ini memang hambatan ini. Ini tinggal kita ini mau meraih keberkahan Lailatul Qadar yang begitu besar itu apa tidak? Tantangannya apa itu bisa ya, dikalahkan hanya karena yang lain-lain yang mungkin. Kalau sekarang ini kalau sore-sore mau haji itu namanya namanya apa itu? Ngabuburit, ya. Ya, ini kalau sudah 10 hari terakhir ngabuburitnya diistirahatkan. Ya kan? Fokus untuk mendapatkan, meraih atau memburu, ya kan istilahnya. Buru Lailatul Qadar. Baik Prof. Nah, Prof tadi juga menyampaikan di 10 hari terakhir ada salah satu ibadah yang bisa kita lakukan setiap malam, yaitu iktikaf. Nah, iktikaf. Bagi orang-orang yang mungkin baru pertama kali atau mungkin teman-teman pemirsa di rumah yang masih remaja yang baru saja ingin mengamalkan hal itu, mungkin sedikit bingung apa yang bisa kita lakukan. Berdiam diri di masjid, sebetulnya berdiam itu apa yang bisa dilakukan? Ada yang mengatakan juga bersolawat juga gitu, apakah harus sendirian atau bisa bareng-bareng gitu Prof? Seperti apa Prof? Jadi iktikaf itu asalnya secara dalam agama ini, agama itu diam di masjid, ya kan, untuk ibadah. Untuk ibadah. Itu sudah jadi, sebentar aja udah iktikaf. Itu asalnya begitu. Tapi untuk Ramadan itu beda. Untuk Ramadan itu karena kaitannya dengan Lailatul Qadar itu 10 hari yang standarnya mestinya seperti itu. Jadi dimulai dari maghrib ya, malam 21 ya, 21 terus di masjid terus sampai hari terakhir puasa itu. Nah, di situ tentu isinya itu jadi orang semakin supaya lebih dekat kepada Allah begitu ya. Supaya ketertarikan dengan dunia ini mulai sedikit-sedikit begitu ya. Yang biasanya kalau ada azan itu kalah dengan bantal. Nah, ya kan. Ini semakin kesini ini semakin khusus untuk Allah begitu. Jadi fokus untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, itikafnya itu seperti itu yang ideal itu. Itikaf seperti itulah yang mengantarkan orang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi untuk berduaan dengan Allah begitu ya, Prof? Iya. Bisa bersama-sama di masjid kan, bisa banyak yang menyelenggarakan itu. Nabi dulu malah mengajak istrinya juga ke masjid itu dulu gitu ya. Jadi kalau bersama-sama biasanya lebih tambah semangat. Gitu. Nah, untuk ibu-ibu bisa di masjid, bisa di tempat musola yang disediakan di rumah. Jadi rumah yang ideal itu
rumah muslim itu ada khusus tempat sholat. Jadi memang tidak ada... sholat di ruang tamu, apalagi sholat di dapur, itu tempat sholat. Bisa, itu kalau ibu-ibu itu bisa. Jadi berdiam diri, mengingat Allah begitu ya. Baik. Terima kasih banyak Prof. Sore hari ini, Masya Allah ya, ilmunya luar biasa ya. Sore hari Nurma jadi bikin kita semangat juga pemirsa untuk mengejar Lailatul Qadar. Mungkin Prof ada yang disampaikan untuk pemirsa untuk closing statement sore hari ini. Iya, sekali lagi. Ini Allah memberikan peluang yang luar biasa. Jadi selayaknya kalau kita ada hadiah-hadiah, ada door prize, kita berburu itu, selayaknya itu setiap muslim itu jangan menyia-nyiakan peluang ini. Ingat, ini hanya 1 tahun sekali. Hanya 1 tahun sekali. Ini menambah umur kita beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun secara kualitas, bukan secara kuantitas. Maka mari bersama-sama kita siapkan diri kita dari mulai sekarang untuk menyambut Lailatul Qadar. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih kita banyak. Istiqomah juga ya. Amin. Insya Allah. Terima kasih banyak Prof atas ilmu yang luar biasa pada kesempatan sore hari ini untuk kami dan juga pemirsa. Dan sore hari ini juga kami sampaikan kepada Anda jadwal imsakiyah yang ada besok pagi ya, Nurma ya, silakan. Ya, untuk jadwal imsakiyah besok pagi tentunya di hari Selasa 26 Maret 2024 yaitu imsaknya pada pukul 4:17 dan juga subuhnya pada pukul 4:27 dan maghribnya di pukul 17:48 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga ucapkan terima kasih juga untuk Amarta Batik yang sudah memberikan kecantikan yang mungkin bisa diangkat nih Mbak Galuh nih supaya pemirsa bisa melihat secara jelas nih Amarta Batik seperti yang kami pakai setiap harinya yang menambah kecantikan kita tentunya. Masya Allah. Dan kami ingatkan juga kepada pemirsa, kita akan hadir setiap sore dengan episode-episode, tema-tema dan juga narasumber yang luar biasa yang bisa kita ambil manfaat dan juga ilmunya supaya kita bisa mengaplikasikannya, mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Pastikan untuk Anda selalu pantengin Cahaya Ramadan setiap hari selama bulan Ramadan jam 16.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan nanti menunggu azan maghrib. Sambil ngabuburit dapat ilmu, dapat hadiah juga ya. Kita jumpa lagi besok. Saya Galuh dan saya Nurma Sinta bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Tulus Mustafa LC.MA. Kami pamit undur diri. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.